Pernahkah kamu membayangkan, seorang ulama cerdas sekaligus jenaka seperti Abu Nawas, justru dituduh sebagai pencuri dan dijebloskan ke penjara bersama para penjahat sungguhan? Aneh, lucu, tapi itulah yang akan terjadi kali ini. Namun jangan salah, dari balik jeruji besi, Abu Nawas justru membalik keadaan dan membuat para pencuri sadar bahwa yang paling berharga bukan harta, tapi akal dan hati yang jujur. Sebelum kisah penuh kelicikan dan tawa ini dimulai, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap minggu akan ada kisah lucu, cerdas, dan penuh hikmah dari si penakluk logika, Abu Nawas. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan kisah terbaru. Dan klik tombol like kalau kamu siap tertawa sambil belajar makna hidup dari si cerdik yang satu ini. Oke, kalau sudah siap, inilah kisah yang tak pernah kau sangka. Abu Nawas berkumpul dengan para pencuri. Pasar Baghdad hari itu sangat ramai. Pedagang teriak menawarkan barang, unta melintas pelan, dan anak-anak berlarian membawa kurma. Di tengah hiruk pikuk itu, terdengar suara keras menembus keramaian. "Pencuri! Tolong! Pencuri!" teriak seorang pedagang kain. Ia berlari-lari sambil menunjuk ke segala arah. "Kain sutra imporku hilang. Baru saja kutaruh di meja dagangan." Orang-orang langsung heboh. Beberapa menoleh, yang lain berbisik-bisik. Dan seperti biasa, kalau ada hal aneh di Baghdad, nama yang paling sering disebut adalah, pasti Abu Nawas lagi. Benar saja, tak lama kemudian kepala pengawal datang. "Abu Nawas, apa kau berada di pasar saat kain itu hilang?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku memang lewat di sini, tapi aku tak melihat apapun selain harga bawang yang naik." Namun kepala pengawal menatapnya curiga. "Kau sering membuat keajaiban, Abu Nawas. Kadang menghilangkan benda, kadang menggandakan sesuatu. Siapa tahu kali ini kau sedang berlatih mencuri?" Abu Nawas tertawa. "Kalau aku ingin mencuri, tentu bukan kain murahan, tapi jubah kebesaran baginda raja." Namun leluconnya tak disambut tawa. Tanpa banyak bicara, pengawal menyeretnya ke penjara. "Kau boleh bercanda nanti, tapi malam ini kau akan tidur bersama para pencuri sungguhan," katanya tegas. Penjara Baghdad tidak seperti penjara biasa. Dindingnya dingin, dan di sudut-sudutnya selalu ada tikus yang sibuk makan sisa roti. Di dalam sel itulah Abu Nawas duduk bersila, memperhatikan 6 orang penghuni lainnya. Ada yang bertato ular di lengan, ada yang giginya ompong, dan ada yang sedang menghitung jari kaki seolah sedang menghitung uang. "Siapa kau?" tanya pencuri paling tua, wajahnya kasar tapi matanya tajam. "Aku Abu Nawas," jawabnya. "Hah? Nama itu terkenal di seluruh Baghdad. Tapi kenapa kau di sini? Jangan-jangan kau juga mencuri?" Abu Nawas tersenyum. "Aku mencuri perhatian raja. Dan sekarang sepertinya aku mencuri waktu kalian." Para pencuri terdiam, lalu tertawa keras. "Kau aneh, tapi lucu," kata yang satu. "Lucu itu anugerah," balas Abu Nawas. "Apalagi kalau bisa membuat orang lupa bahwa sedang di penjara." Malam pun tiba. Para pencuri mulai bercerita tentang nasib mereka. Ada yang mencuri kambing karena lapar, ada yang mencuri perhiasan karena cinta, dan ada yang mencuri sendok emas karena penasaran rasanya. Abu Nawas mendengarkan dengan serius. Dalam hati ia berkata, mereka bukan hanya pencuri barang, tapi juga pencuri alasan. Tapi bukankah manusia memang pandai mencari pembenaran untuk dosa kecilnya? Salah satu pencuri bertanya, "Abu Nawas, apa kau tak takut dihukum mati kalau dianggap mencuri dari pasar?" Abu Nawas menjawab tenang, "Takut tentu saja. Tapi aku lebih takut bila tak sempat membuktikan bahwa yang salah bukan aku, melainkan logika mereka." "Logika?" tanya pencuri itu bingung. "Ya," ujar Abu Nawas, "jika seorang bijak menasihati orang bodoh, yang bodoh menganggapnya sombong. Jika orang jujur difitnah mencuri, yang menuduhlah sebenarnya yang sedang mencuri kejujuran." Para pencuri terpana. Baru kali ini mereka mendengar kata-kata secerdas itu di dalam penjara. Pencuri tua mengangguk perlahan. "Kau orang bijak, tapi kenapa nasibmu seperti kami?" "Karena dunia ini lucu," jawab Abu Nawas ringan. "Kadang penipu dipuja, kadang orang jujur dihukum." Mereka pun tertawa getir. Malam semakin larut, dan penjara menjadi sunyi. Namun Abu Nawas belum tidur. Ia memandangi jeruji besi di depannya. "Andai aku bisa keluar dari sini, aku akan buktikan bahwa akal sehat bisa membebaskan siapapun," bisiknya. Esok paginya,
kepala penjara datang membagikan makanan. Bubur dingin, sepotong roti keras, dan air yang lebih cocok disebut lumpur. Abu Nawas memandangnya dengan wajah geli. "Wahai penjaga," katanya ramah, "bolehkah aku meminjam sendokmu?" "Untuk apa?" tanya penjaga curiga. "Aku ingin memperbaiki moral para tahanan dengan sendokmu." Penjaga mendengus dan pergi. Tapi Abu Nawas justru memungut sendok tua dari lantai, lalu mulai mengukir sesuatu dengan kuku. "Lihat," katanya kepada teman-teman selnya, "kalau hidup memberimu sendok, jangan gunakan hanya untuk makan. Gunakan untuk membuka jalan keluar." Para pencuri menatap penasaran. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Aku akan buat kunci dari sendok ini." Mereka kaget. "Kunci? Dari sendok karatan itu?" "Tentu. Dunia ini penuh kemungkinan, asal kau tak takut mencoba." Dan malam itu, Abu Nawas mulai bekerja diam-diam. Ia menajamkan ujung sendok, mengukir bentuk seperti gigi kunci, dan terus bersenandung pelan. Para pencuri terpesona melihatnya bekerja tanpa takut. Ketika subuh datang, kuncinya hampir jadi. Abu Nawas memandangi hasil karyanya sambil berkata lirih, "Kadang, untuk keluar dari penjara dunia, yang kita butuhkan bukan kekuatan, tapi akal sehat." Para pencuri menatapnya dengan hormat. Dalam hati mereka mulai berpikir, mungkin Abu Nawas bukan pencuri, tapi guru kehidupan yang menyamar di antara mereka. Malam berikutnya akan jadi malam yang menentukan. Abu Nawas sudah menyiapkan rencana gila yang akan membuat para pencuri terheran-heran, dan mungkin juga mengubah hidup mereka selamanya. Malam pun turun di atas kota Baghdad. Cahaya bulan menembus jeruji penjara, menerangi wajah-wajah para pencuri yang mulai gelisah. Mereka duduk melingkar, memperhatikan Abu Nawas yang sibuk memoles sendok karatan yang telah berubah bentuk seperti gigi kunci. "Apakah kunci itu sungguh bisa membuka pintu besi ini?" tanya pencuri bertubuh besar dengan nada ragu. Abu Nawas tersenyum kalem. "Kalau akal bisa membuka hati manusia, kenapa kunci dari sendok tak bisa membuka penjara?" Para pencuri saling pandang. Mereka tidak sepenuhnya mengerti, tapi entah kenapa kata-kata Abu Nawas membuat mereka percaya. Malam semakin larut. Penjaga mulai tertidur di kursinya sambil mendengkur keras. Abu Nawas memberi isyarat dengan jari telunjuk di depan bibir. Saatnya. Ia perlahan memasukkan kunci sendok ke lubang gembok. Bunyi klek, krek, terdengar pelan. Semua menahan napas. Beberapa tahanan bahkan menutup mata karena takut kalau rencana itu gagal. Lalu tiba-tiba, krak, kunci patah. Para pencuri terlonjak kaget. "Wahai Abu Nawas, gagal. Sekarang kita pasti ketahuan," bisik mereka panik. Tapi Abu Nawas tetap tenang, bahkan tersenyum. "Tenanglah, kadang kegagalan bukan akhir dari rencana, tapi awal dari kejutan." Dan benar saja, bunyi patahan kunci itu membuat penjaga yang tidur terbangun. Ia datang membawa obor, berteriak, "Apa yang kalian lakukan di dalam sana?" Abu Nawas cepat berpura-pura menangis. "Ampun, tuanku penjaga. Kami mendengar pintu ini berdecit. Aku hanya ingin memperbaikinya agar tidak menyusahkanmu nanti." Penjaga itu kebingungan. "Kau memperbaiki pintu penjara? Dengan sendok?" Abu Nawas mengangguk polos. "Aku pikir sendok logam bisa menahan baut yang longgar." Penjaga itu tidak tahu harus tertawa atau marah. Tapi karena merasa tersentuh oleh niat baik Abu Nawas, ia justru memuji. "Jarang ada tahanan sebaik kau, Abu Nawas. Aku akan melaporkan hal ini pada kepala pengawal besok pagi." "Terima kasih, tuanku," ucap Abu Nawas sambil menunduk sopan. Padahal dalam hatinya ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Keesokan harinya, kepala pengawal datang dengan wajah penasaran. "Jadi benar kau memperbaiki pintu penjara, Abu Nawas?" "Tentu, tuan," jawabnya. "Aku hanya ingin agar pintu itu tidak lagi berdecit dan mengganggu tidur penjaga yang setia itu." Kepala pengawal tertawa kecil. "Lucu juga kau. Tapi aku mendapat kabar bahwa kau dituduh mencuri kain sutra. Apakah benar?" Abu Nawas mengangkat tangan. "Demi keadilan, aku bersumpah, aku tidak mencuri kain itu. Tapi kalau memang ada yang hilang, aku siap membantu mencarinya." "Bagaimana caramu mencari?" tanya kepala pengawal curiga. "Dengan akal sehat, tuan. Karena pencuri paling bodoh sekalipun pasti meninggalkan jejak, dan pencuri paling pintar justru meninggalkan kebohongan." Kepala pengawal tertarik. "Baiklah, kalau begitu,
buktikan. Setelah diizinkan keluar sementara, Abu Nawas langsung pergi ke pasar bersama beberapa pengawal. Ia berdiri di depan kios pedagang yang dulu menuduhnya. "Wahai pedagang kain," katanya, "aku ingin melihat meja daganganmu." Pedagang itu masih emosi, menjawab, "Untuk apa? Kainku sudah hilang, tidak akan kembali." "Justru itu," kata Abu Nawas tenang. "Kadang barang yang hilang tidak pergi jauh. Ia hanya berpindah tempat." Ia lalu mengamati tumpukan kain di sudut kios. Dengan jari telunjuknya, ia menarik satu gulungan besar yang warnanya agak berbeda. Saat kain itu dibuka, semua orang terkejut. Di dalam gulungan itu tersembunyi kain sutra yang hilang. Pedagang itu pucat pasi. "Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu kain itu di situ," katanya gemetar. Abu Nawas tersenyum. "Kau lupa bahwa pelaku pencurian seringkali bersembunyi di balik kepanikan sendiri." Kepala pengawal pun tertawa keras. "Luar biasa. Jadi kau bukan pencuri, Abu Nawas. Kau justru menolong kami menemukan pencuri yang sebenarnya." Abu Nawas menatap pedagang itu lembut. "Aku tak ingin menuduhmu, wahai pedagang. Tapi mungkin Allah ingin mengingatkanmu agar tidak menuduh orang sembarangan lagi." Pedagang itu menangis dan memohon ampun. Abu Nawas menepuk pundaknya, lalu berkata, "Tak apa, manusia memang mudah salah sangka. Tapi yang penting, setelah tahu kebenaran, jangan ulangi kesalahan yang sama." Mendengar kisah itu, Raja Harun ar-Rasyid sampai tertawa terpingkal-pingkal ketika laporan sampai ke istana. Ia memanggil Abu Nawas. "Jadi, kau sempat tidur di penjara bersama para pencuri?" tanya sang raja sambil menahan tawa. "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas, "dan ternyata hidup di penjara mengajarkan banyak hal. Aku belajar bahwa pencuri tak selalu jahat, kadang mereka hanya lapar, dan ada pula yang mencuri karena tak punya pilihan." Raja mengangguk. "Dan apa yang kau pelajari tentang dirimu sendiri?" Abu Nawas menatap raja dengan mata jenaka. "Aku belajar bahwa kadang kejujuran harus dipenjara dulu sebelum dibebaskan oleh akal." Raja tertawa sampai terjatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat kebodohan menjadi pelajaran hidup." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, Baginda. Karena tanpa kebodohan, kebijaksanaan takkan pernah punya panggung." Sejak hari itu, Raja memberi perintah agar Abu Nawas dibebaskan sepenuhnya dan diberi penghargaan. Tapi yang lebih mengejutkan, ia juga meminta agar para pencuri di sel Abu Nawas diberi kesempatan kedua. Mereka dilatih menjadi penjaga rahasia kerajaan. Karena siapa lagi yang lebih tahu cara menyelinap selain mantan pencuri? Dan setiap kali Abu Nawas melewati pasar Baghdad, orang-orang menunduk hormat. "Lihat, itu Abu Nawas. Orang yang pernah dituduh mencuri, tapi justru mencuri hati para pencuri." Abu Nawas hanya tersenyum. Dalam hati ia berbisik, "Kadang, untuk mengubah dunia, kau tak perlu jadi raja atau prajurit. Cukup jadi orang yang tahu kapan harus tertawa dan kapan harus berpikir." Maka selesailah kisah Abu Nawas berkumpul dengan para pencuri. Sebuah cerita tentang bagaimana kecerdikan bisa membebaskan, dan kebaikan bisa menyembuhkan bahkan hati yang paling gelap sekalipun.